Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif di daerah-daerah, Komisi 10 DPR RI mendorong Badan Ekonomi Kreatif untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan dan menggerakkan potensi ekonomi kreatif di daerah. Dalam rangka menyerap masukan mengenai rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini. Ditemui usai pertemuan dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta jajarannya, akademisi, perwakilan Bank BUMN dan stakeholder terkait lainnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra mengatakan, untuk meningkatkan ekonomi kreatif, dibutuhkan koordinasi yang baik antara Badan Ekonomi Kreatif dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Ini syukur Palembang sudah punya leading sektoral backup, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Daerah-daerah lain belum tentu ada. Kita ingin backup itu ada, meningkatkan bagaimana yang selama ini sudah ada, lebih berkembang lagi, dan bisa menciptakan. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI Muslim. Muslim menilai pentingnya koordinasi antara Bekraf dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa memberikan pengarahan tentang ekonomi kreatif. Ini sebenarnya Badan Ekonomi Kreatif juga harus memberikan apresiasi terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Selatan. Kenapa? Mereka dari sisi apapun saya lihat sudah sangat siap terhadap perkembangan daripada ekonomi kreatif. Dari Sumatera Selatan, Zikri Amin, TVR Parlemen melaporkan. Terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan, Ketua DPR RI Setia Novanto menegaskan, tes CPNS di lingkungan DPR RI akan dilaksanakan secara jujur dan transparan, sesuai aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan seleksi tahap pertama penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan DPR RI untuk penempatan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berupa tes kompetensi dasar dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT dari 2.150 pendaftar yang mengikuti seleksi administrasi. Sebanyak 558 orang peserta berhak mengikuti seleksi tahap pertama dengan sistem CAT. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan, dari 558 peserta yang mengikuti tes CPNS ini, hanya 85 orang saja yang akan diterima sesuai kuota yang diberikan Menpan RB. Nah, kita akan menerima untuk pegawai yang di Kesekjenan DPR Indonesia, ini 85, dan tentu dilakukan dengan betul-betul secara fair, secara jujur, semua bisa dilihat secara transparan apa yang berkaitan dengan real count. Untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kecurangan dalam tes CPNS, Kepala Biro Administrasi dan Kepegawaian Setjen DPR RI Nunu Nugraha mengatakan, panitia seleksi menetapkan aturan peserta tes tidak diperbolehkan membawa handphone. Nunu menambahkan, sistem CAT juga akan meminimalisir kecurangan karena soal ujian diacak melalui program komputer. Sistem IT ini secara real time hasil dari peserta itu langsung bisa dimonitor. Kita menempatkan di beberapa tempat hasil tes mereka nilainya langsung keluar. Seperti itu, jadi insya Allah nggak akan ada kecurangan. Ardi Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia bersama 7 negara lainnya berhasil mendorong Forum Interparliamentary Union atau IPU ke-137 di Saint Petersburg, Rusia, menyepakati resolusi tentang krisis Rohingya di Myanmar. Dengan resolusi ini, pemerintah Myanmar diminta dapat menjamin keamanan dan menerima kembali para pengungsi Rohingya di tempat asal mereka di wilayah Rakhine. Melalui perdebatan sengit dalam sidang IPU ke-137 di Saint Petersburg, Rusia,
Delegasi Parlemen Indonesia yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon konsisten meminta sidang IPU untuk menerima resolusi Rohingya. Proposal Indonesia mengenai Rohingya didukung Parlemen Bangladesh, Turki, Iran, Uni Emirat Arab, Irak, Sudan, dan Maroko. Proposal tentang Rohingya ini akhirnya diterima dan disahkan oleh General Assembly IPU sebagai resolusi sidang IPU setelah melalui voting dengan dukungan 1.027 suara dari total sekitar 1.400 suara delegasi yang hadir. Dalam pidatonya di depan General Assembly IPU, Ketua Delegasi Parlemen Indonesia Fadly Zon menegaskan, bagi Indonesia, krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine, Myanmar sangat krusial dan fundamental karena menyangkut nilai-nilai universal yang harus dibela. Urge Myanmar to grant citizenship rights and any other legal rights to the Rohingyas and to guarantee unfettered access to the Rohingya population for humanitarian assistance and international investigation to the affected areas. Fadly Zon menggarisbawahi diterimanya isu Rohingya dalam resolusi IPU membuktikan bahwa IPU sebagai forum parlemen dunia benar-benar hadir, tidak menutup mata dan telinga saat krisis kemanusiaan terjadi di salah satu kawasan. United Nations sendiri yang melalui UNHCR sudah menyampaikan bahwa kejahatan di Rohingya ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan ini adalah ethnic cleansing. Kalau IPU sebagai wadah atau media bagi parlementarian berkumpul di mana parlemen menjadi representasi rakyat tidak bisa menyelesaikan ini apalagi menyetujui isu ini, buat apa kita berkumpul di IPU itu? Dalam sidang IPU yang ke-137 ini, isu Rohingya bahkan menepikan isu nuklir Korea Utara yang gagal mencapai quorum untuk voting. Satu hal yang patut disayangkan, ternyata selain Myanmar, sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Laos, dan Kamboja menolak resolusi Rohingya. Dan campur tangan parlemen ini di dalam IPU ke-137 adalah satu langkah maju yang harus kita apresiasi, dan di situ saya kira Indonesia berperan karena Indonesia termasuk yang mendesak agar masalah ini menjadi emergency item di antara negara-negara yang ada. Ya, saya kira kita termasuk yang paling depan untuk mengajukan masalah ini. Dari Saint Petersburg, Rusia, Ahmad Sudirwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.